masih ngantuk nih gua. Mahmud, kamu ini anak lurah. Kamu harus peduli pada warga yang kena musibah. Udah siang, udah pukul 11. Sebentar lagi zuhur. Bangun. Aduh, ibu. Kapan sih ibu nggak cerewet? Mendingan mau duduk deh daripada dengerin suara ibu tiap pagi. Masya Allah, Mahmud. Hati-hati kalau ngomong. Ibu hanya nyuruh kamu melayat. Kamu nggak boleh mengucapkan kata-kata seperti itu. Pak Mali. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma Waalaikumsalam. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا Masya Allah. Sampaikan sama Fiah. Saya siap membantu semua biaya pemakaman sampai tahlilan selama 7 hari. Subhanallah. Kamu sungguh-sungguh? Sungguh, Pak Ustadz. Kasihan Fiah. Dia sudah sebatang kara, buta, dan gak punya siapa-siapa. Baik, nanti Bapak bantu sampaikan. Benar Pak Ustadz, wajah almarhum Pak Karman bersinar dan bercahaya. Senyum lagi. Masya Allah, benar-benar beliau ahli surga. Betul sekali, Jang. Bahkan saat dimandikan tadi, kulitnya terasa lembut, wangi lagi. Padahal Pak Karman itu sudah tua, keriput. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi ketika takziah dan mengantar mayat Pak Karman ke kuburan, kamu pura-pura karena kamu yang menghabisi nyawa Pak Karman. Betul, Pak Ustadz. Semua itu saya lakukan hanya untuk menutupi perbuatan terkutuk saya. Sudahlah, Piah. Insya Allah Pak Karman diterima di sisi Allah. Bapakmu tuh orang yang sangat baik. Kita bantuin yuk. Bisa. Lihat juragan Mahmud. Kelihatannya dia udah sadar ya. Tuh, lihat aja dia yang turun ke liang lahat. Semoga sudah berubah, Bu. Aduh, Nak Mahmud, kamu nggak apa-apa? sakit nih. Telingaku sakit banget. Aduh. Juragan, gimana nih juragan? Aduh. Pak Ustadz, Eres surut kembali. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Aduh. Telingaku sakit nih. Sabar juragan. Mari kita kuburkan kembali jenazah Pak Karman. Masya Allah, Mahmud. Kupingmu tambah parah. Kamu nggak denger sih apa kata ibu? Tuh, kamu jadi tuli. Apa karena kamu sering marah-marah kalau dengar azan? Aduh, sakit ibu. Aku pingsiaran. Mahmud, ibu sangat prihatin sama kamu. Oh, bu sakit ibu. Aduh, tolong. Aduh. Kata dokter kamu sudah tuli.
Telingamu sudah tidak normal lagi, nak. Hah? Apa? Aduh, Bu. Mahmud udah gak dengar suara Papa lagi, Bu. Aduh. Bu, tolong dong, Bu. Aduh. Besok kamu periksa ke dokter ya. Periksa lagi. Hah? Apaan sih, Bu? Aduh, apaan sih, Bu? Aduh. Sudah siap saya buka perbannya. Sabar ya, nanti kalau terjadi sesuatu pada penglihatanmu. Ya Allah. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Dok. Dok, mata saya, Dok. Saya kok nggak bisa ngelihat, Dok. Semua gelap, Dok. Dok, ini kenapa, Dok? Ya, ada benturan yang keras merusak saraf penglihatan deh Mahmud. Ya Allah, ampuni dosa-dosa anakku. Buset dah, juragan gue buta. Buta. Untung cakep dan kaya. Begitulah, Pak Ustadz. Saya memang pantas menerima azab ini. Sekarang, saya lebih banyak berdiam diri. Merenungi semua kesalahan yang pernah saya perbuat, Pak Ustadz. Allah memang pantas menghukum saya. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, nak. Allah juga bukan menghukum. Apa yang kamu alami sekarang ini, itu bukan hukuman. Tapi itu tanda sebuah kasih sayang Allah padamu, agar kamu tidak lagi tenggelam dalam perbuatan maksiat. Entahlah, Pak Ustadz. Apakah Allah masih mau menerima tobat saya ini? Jangan berprasangka buruk pada Allah, Mahmud. Allah itu maha tawab, maha penerima tobat. Allah juga Ghafur, maha pemberi ampun. Iya, Pak Ustadz. Alhamdulillah saya masih bisa mendengar suara Pak Ustadz. Walaupun dibantu dengan alat pendengar ini. Mahmud, jadikan tobatmu ini sebagai muraqabah, mendekatkan diri pada Allah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Tapi ingat, bagaimanapun juga, kamu harus tetap menyelesaikan urusanmu secara hablum minan nas. Maksud Pak Ustadz? Kamu harus minta maaf pada Pia. Karena dia belum tahu kalau bapaknya meninggal karena perbuatanmu. Iya, Pak Ustadz. Saya juga siap menjalani proses secara hukum. Apapun akan saya lakukan demi menyempurnakan tobat saya ini. Saya akan menjawab segala yang pernah saya lakukan. Maha suci Allah yang telah membuka hati hamba-hambanya. Nanti setelah duha, kamu Bapak antar untuk minta maaf kepada Pia. Mahmud anak durhaka. Mahmud sering nyakitin hati ibu. Mahmud, kamu jangan takut, nak. Kamu harus minta maaf sama Piah ya. Gadis yang soleha itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Mahmud? Kamu sudah siap? Insya Allah, saya sudah siap, Pak Ustadz. Bu, Mahmud pergi dulu ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa anakku dan kembalikan dia menjadi anak yang soleh. Ibu siap kehilangan kamu, Nak. Andai kamu harus dipenjara. Ibu sudah ikhlas, Nak. Ikhlas lillah ta'ala. Allah pasti akan memberikan yang terbaik untukmu. Kamu mau sholat duha, Fiah? Iya, Yuk. Kok tiba-tiba mataku perih banget ya, Yuk? Ya udah, jangan kena air dulu. Nanti matamu infeksi lagi. Yuk, basuhan air wudhu itu kan menyejukkan hati. Kenapa harus takut? Ya, yang hati-hati. Sini aku bantu ambil air ya. Makasih, Yuk. Ayo, tolong buka, Fia. Kenapa, Fiah? Matamu sakit? Nggak apa-apa, Yuk. Aku mau sholat dulu ya, Yuk. Assalamualaikum, Yuk. Waalaikumsalam. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya Allah yang maha memberi penglihatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku bisa melihat lagi ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz. Ada apa ini, Pia? Ada apa? Pak Ustadz. Fia bisa melihat lagi. Subhanallah. Kamu bilang apa, Pia? Iya, mata Fia tiba-tiba bisa melihat lagi. Alhamdulillah. Ini salah satu bentuk kuasa Allah, Pia. Belasan tahun kamu tidak bisa melihat. Kini dengan izin Allah, kamu bisa kembali disembuhkan. Semua ini karena keistiqomahanmu. Keikhlasan kamu dalam menerima ketentuan Allah. Iya Pak Ustadz. Andai saja Bapak tahu, Bapak pasti sangat bahagia. Dia Mahmud, Pia. Boleh kami duduk? Ada hal yang penting akan Bapak sampaikan. Boleh Pak, silahkan duduk. Saya datang ke sini mau minta maaf sama kamu, Fiah. Saya siap menerima semua kemarahan kamu. Saya yang membunuh bapakmu, Fiah. Ya Allah. Maafkan aku, Fiah. Subhanallah. Subhanallah. Nak Mahmud ini ingin bertobat di jalan Allah. Dia ingin memulai babak baru. Tapi kalau Nak Fiah mau melaporkan ke polisi, Mahmud siap menerima apapun hukumannya. Beri saya waktu Pak Ustadz. Beri saya waktu.
subhanallah, 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 subhanallah. Pia. Pia, anakku. Bapak sudah bahagia di sini. Terima kasih kiriman doamu, nak. Doamu membuat Bapak lebih tenang di sini. Bapak mati dibunuh Mahmud. Dia biadab. Pia, maafkan Mahmud. Dia kini sudah bertobat. Maafkan kesalahannya. Beri dia kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Tapi Pak, Katakan kepada Mahmud, suaranya sebenarnya sangat indah. Suruh dia untuk menggantikan tugasku sebagai muadzin di kampung kita. Suruh dia melupakan masa lalu. Dulu Bapak pernah berjanji, kalau dia bertobat dan menjadi laki-laki yang soleh, Bapak akan menerima lamarannya. Bapak. Pak. Bapak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ananda Mahmud, kukawinkan dikau dan kunikahkan dikau kepada Sofiah binti Karman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 30 gram emas tunai. Saya terima nikahnya Sofiah binti Karman dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah pemirsa, Anda sudah menyaksikan bukan tadi? Masya Allah. Mahmud begitu menghina orang miskin, begitu menghina Karman yang buta. Padahal dalam hadis dikatakan, orang yang kehilangan dua matanya akan mendapatkan dua surga. Satu mata, satu surga. Dan pemirsa, dalam hadis juga dikatakan, seorang muazin yang taat, yang soleh, yang takwa pada Allah, dia tidak akan dihisab di yaumil kiamah. Masya Allah. Mahmud tidak tahu soal itu. Mahmud menghina dan menghina Karman. Akhirnya Karman dibunuh. Pemirsa, tapi di dalam surat As-Sajdah ayat 21, Allah berfirman, Allah menurunkan azab yang dekat. Azab yang dekat supaya dia kembali. Tujuan Allah sebelum azab yang besar tadi, azab yang lebih besar, diturunkan azab yang dekat, tujuannya supaya orang kembali ke jalan yang benar. Dan ternyata azab yang dekat tadi telah merubah Mahmud. Alhamdulillah, Mahmud berubah. Azab yang dekat itu pada orang-orang beriman, orang-orang Islam, supaya kita kembali ke jalan yang benar. Jadi jangan diam kalau kita dapat azab yang dekat. Kalau orang beriman berbuat salah, akan turun azab yang dekat supaya dia kembali. Tapi pemirsa, jangan ngiri kalian. Di surat Al-Imran 196, kenapa sih kalau orang kafir bisa berpura-pura, Anda bisa cungkir balik seenaknya, nggak sholat, nggak puasa, kok dibiarkan terus oleh Allah? Betul. Itu memang betul. Orang kafir di surat Al-Imran 196, kamu jangan ngiri, kata Allah. Dengan orang-orang kafir yang ada di negerimu ini, sepak terjang mereka, bermabuk-mabuk, dia bisnis, nggak sholat, main perempuan, jangan ngiri. Di ayat 197-nya, aku hanya berikan kesenangan pada mereka sementara di dunia. Dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Sementara di 198, sementara kita hamba yang takwa, tempat kembali adalah surga. Nah, pemirsa,
Ini pelajaran buat kita, bukan? Jangan sampai apa yang diberikan Allah kepada kita ini membuat kita ingkar, membuat kita mungkar. Nikmat yang diberikan kepada Allah itu selalu akan diminta pertanggungjawaban di yaumil kiamah nanti. Jadi insya Allah kisah Mahmud, kisah Karman ini akan buat kita sadar siapa yang sedang diuji, siapa yang sedang di atas. Jangan sampai lupa diri. Ingat, inna adzabi lasyadid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersujudlah kepada Allah Tuhan Pencipta. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.